Halo semuanya, kami di sini dari kelompok 2 kelas pengantar ilmu ekonomi B. Di sini kami akan sedikit memaparkan mengenai international trade. Negara yang kami pilih sebagai objek analisis yaitu negara Brazil. Pada tahun 2021, menurut GDP, Brazil menempati ekonomi nomor 12 di dunia. Nomor 24 dalam hal ekspor, nomor 27 dalam hal impor, nomor 81 dalam GDP per kapita, dan ekonomi paling kompleks nomor 49 menurut Economic Complexity Index atau ECI. Di sini kita mulai dari manufacturing profilnya. Per tahun 2021, populasi di Brazil yaitu 213,99 juta jiwa. Untuk luas areanya yaitu 8,51 juta kilometer persegi. Lalu untuk GDP-nya 1.829,9 miliar. Untuk GDP growth-nya 4,62. Sedangkan MVA-nya 187,2 miliar. MVA per kapitanya 874,81. Lalu MVA share in GDP-nya 10,23 dan yang terakhir MVA growth-nya 4,82. Menurut data terakhir yang didapatkan kelompok kami pada website resmi UNIDO atau United Nations Industrial Development Organization, manufacturing komposisi negara Brazil pada tahun 2019 terdiri atas food and beverages dengan komposisi sebesar 23,8%. Yang kedua, chemicals and chemical products dengan komposisi sebesar 15,35%. Lalu ada motor vehicles, trailers, dan semi-trailers dengan komposisi sebesar 9,85%. Kemudian yang keempat ada coal, refined and petroleum products, dan nuclear fuel dengan komposisi 9,7%. Dan yang terakhir terdapat basic metals dengan komposisi sebesar 7,29%. Dari data tersebut, food and beverages merupakan presentasi paling tinggi. Dan selanjutnya teman saya akan memberikan alasan mengapa food and beverages menjadi komoditas ekspor terbesar dari Brazil. Ada beberapa alasan mengapa food and beverage menjadi komoditas ekspor dan impor terbesar di Brazil. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Pertama, potensi pertanian yang luas. Brazil memiliki lahan pertanian yang luas dan kondisi iklim yang menguntungkan, sehingga negara ini mampu menghasilkan berbagai jenis produk, makanan, dan minuman dengan jumlah yang besar. Brazil juga merupakan salah satu produsen terbesar di dunia untuk beberapa komoditas seperti daging sapi, daging ayam, daging babi, dan masih banyak lagi. Kedua adalah keanekaragaman produk. Keanekaragaman produk food and beverage Brazil menjadi salah satu alasan utama mengapa sektor ini menjadi komoditas ekspor dan impor terbesar. Negara ini dapat menghasilkan berbagai macam produk makanan dan minuman, mulai dari produk pertanian seperti kedelai dan jagung, hingga produk olahan seperti daging olahan, makanan siap saji, dan juga kopi. Lalu yang ketiga yaitu permintaan global yang tinggi. Produk makanan dan minuman Brazil memiliki permintaan yang tinggi di pasar global. Konsumen di berbagai negara sangat meminati produk F&B dari Brazil karena kualitasnya yang baik, keamanan pangan yang dijaga, serta inovasi pengolahan makanan. Produk seperti daging babi, unggas banyak diekspor ke pasar internasional untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat. Dan yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah. Pemerintah Brazil telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong sektor F&B sebagai komoditas ekspor. Mereka memberikan dukungan keuangan, insentif pajak, dan upaya promosi untuk meningkatkan daya saing produk F&B Brazil di pasar global. Hal ini membantu mendorong pertumbuhan ekspor dan impor di sektor ini. Dampak ekspor impor daging babi pada perekonomian Brazil tahun 2019 menurut data dari website oec.world, pada tahun 2019 Brazil mengekspor daging babi sebesar 1,5 miliar US dollar dengan tujuan utama ekspor daging babi Brazil adalah Cina dengan nilai ekspor 618 juta US dollar, Hong Kong 233 juta US dollar, Singapura 83,5 juta US dollar, Georgia 31,4 juta US dollar, Vietnam 24,8 juta US dollar. Jepang 20,6 juta US dollar, United Emirates Arab 19,2 juta US dollar, Korea Selatan 9,12 juta US dollar, dan terakhir Filipina senilai 7,13 juta US dollar. Sedangkan pada tahun 2019, Brazil mengimpor daging babi senilai 259.000 US dollar dengan impor terbanyak berasal dari United Emirates Arab sejumlah 120.000 US dollar, Italia 110.000 US dollar,
serta Amerika Serikat sebanyak 7,400 US dollar. Transaksi daging ini mengalami peningkatan sebanyak 4,8% pada tahun 2019, didukung oleh kegiatan ekspor yang dilakukan ke daerah Cina dan Hong Kong. Hal ini mendorong Brasil untuk memperluas jalur ekspornya, seperti ke daerah Korea Selatan, yang telah mengalami permasalahan ekspor dengan Brasil selama 10 tahun. Potensi ekspor ke negara tersebut Brasil mencapai 35 ribu ton per tahun. Selain itu, menurut PeakProgress.net, dalam 5 tahun terakhir, hal ini memberikan dampak signifikan terhadap petani babi yang berhasil mengusahakan kemajuan secara maksimal. Selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana grafik ekspor daging babi di Brasil dalam rentang waktu 2017 sampai tahun 2022. Nah, data ini kami ambil dari UN Comtrade, di mana pada tahun 2017 ini kami dapatkan bahwa Brasil ini mengekspor daging babi sekitar 592.000 ton, dan di tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan yaitu sekitar 550.000 ton, dan tetapi itu pada tahun 2019 itu mengalami sedikit peningkatan lagi yaitu sekitar 656.000 ton. Nah, selanjutnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup pesat, di mana Brasil berhasil mengekspor daging babi sekitar 901.000 ton, dan pada tahun 2021 yaitu sekitar 1.015.000 ton, dan pada tahun 2022 di mana itu adalah data terakhir yang kami temukan yaitu ada di sekitar 1.013.000 ton. Lalu kami juga memiliki data grafik impor daging babi Brasil dalam rentang waktu yang sama yaitu pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Nah, di tahun 2017 ini Brasil berhasil mengimpor daging babi sekitar 22.000 ton, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan 2 kali lipat, di mana Brasil berhasil mengimpor daging babi sekitar 45.000. Tetapi dan juga di tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat pesat yaitu sekitar 138.000 ton. Tetapi pada tahun 2020 nilai impor daging babi Brasil mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu Brasil hanya mengimpor sekitar 1.000 ton daging babi, dan tetapi pada tahun 2021 Brasil berhasil mengimpor daging babi sekitar 139.000, di mana itu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Dan juga pada tahun 2022 yaitu data yang terakhir kami dapatkan mengalami peningkatan yang sangat-sangat pesat, yaitu yang dimana pada tahun 2021 itu 139.000 ton. Nah, di tahun 2022 ini Brasil berhasil mengimpor sekitar 638.000 ton. Subsektor yang mendominasi pada sektor food and beverage Brasil adalah daging babi, yaitu dengan income sebesar 1,5 miliar dolar. Tercatat terdapat beberapa negara pengimpor daging babi dari Brasil. Kami akan menyebutkan 10 negara pengimpor terbesar, yaitu di posisi pertama terdapat China sebesar 41,2%, diikuti dengan Hong Kong sebesar 4,9%, Chile sebesar 6,65%, Rusia sebesar 6,33%, Uruguay sebesar 5,89%, Singapura 5,57%, Argentina 4,74%, Georgia 2,09%, United States sebesar 1,73%, dan Vietnam sebesar 1,66%. Dengan sisanya terdiri dari negara seperti Jepang, United Arab Emirates, Angola, Korea Selatan, dan masih banyak lagi yang persentase impornya tidak lebih dari 1,66%.
Kesimpulannya adalah Brazil, salah satu negara berkembang di Amerika Selatan. Food and beverage adalah sektor manufaktur yang mendominasi ekspor di Brazil. Food and beverage menjadi sektor manufaktur utama karena Brazil memiliki potensi pertanian yang cukup luas. Sehingga keanekaragaman produk yang tersedia juga sangat bervariasi, sehingga minat pasar global juga tinggi akan produk ekspor Brazil. Hal ini juga tidak lepas dari dukungan pemerintah Brazil yang memberikan kebijakan yang mendukung sektor food and beverage. Daging babi merupakan salah satu komoditas utama ekspor Brazil pada tahun 2019, dengan China sebagai importir utama sekitar 41,2% dan diikuti dengan Hong Kong 14,9% dan Rusia 6,33%. Selain itu, karena produk food and beverage Brazil semakin tinggal di pasar global, hal ini akan sangat menguntungkan bagi ekonomi Brazil karena jumlah ekspor produk seperti daging mereka meningkat dengan dibuktikannya transaksi daging babi yang meningkat sebanyak 4,8% dengan nilai ekspor mencapai 1,5 miliar US dollar, yang artinya ekspor F&B Brazil dengan produksi daging mengalami kenaikan yang signifikan.